nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima masing-masing. Terkhusus pada siang hari ini, kami boleh berada di tempat ini untuk siaran mimbar agama Katolik dalam membahas bulan kebangsaan. Semoga kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami bahas dapat kami bagikan dan dapat menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Ini semua kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bulan Agustus adalah bulan kebangsaan, di mana rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan umat beriman, bulan kebangsaan bukan hanya kesempatan untuk mengenang perjuangan atau jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap bangsa. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Enilia Suci Astuti dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan siang hari ini bersama kita akan membahas tema Bulan Kebangsaan, berakar dalam devosi, melahirkan kader gereja dan bangsa. Tema Bulan Kebangsaan tahun 2026 ini diselaraskan dengan tahun arah dasar keempat Keuskupan Agung Palembang, yaitu tahun devosional. Pemirsa telah hadir bersama kita yang nanti akan menemani kita secara kurang lebih 30 menit ke depan, yaitu Frater Markus Nikodemus Panggabean, seorang frater yang sedang melaksanakan pengolahan pastoral di Paroki Santa Maria, Ratu Rosario, Payo Selincah, Jambi. Selamat siang, Frater. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Ya, bersyukur bahwa pada siang hari ini kita terlebih frater bisa menemani para pemirsa dimanapun berada dalam membahas tema bulan kebangsaan. Begitu ya, Frater? Ya, begitu. Ya. Suasana hari ulang tahun kemerdekaan masih bisa kita rasakan dan tampak nyata sampai dengan saat ini. Kalau kita melihat bendera masih berkibar di mana-mana, dan juga kita melihat masih banyak pelaksanaan atau acara-acara dalam merayakan HUT kemerdekaan, acara perlombaan dari anak-anak sampai ke orang tua, tidak ketinggalan ya, Frater ya. Ya, betul, Ibu. Iya. Hal penting bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hanya warisan yang hanya untuk kita rayakan saja, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan sebagai wujud bahwa kita menghormati para pahlawan, terlebih perjuangannya. Berkaitan dengan bulan kebangsaan, sebagai pertanyaan ya, Frater, apa sebenarnya arti dan makna kemerdekaan? Arti dan makna kemerdekaan yang sesungguhnya menurut iman Katolik. Silakan, Frater, boleh diberikan penjelasan. Oke, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama-tama tentunya kita bersyukur karena negara kita bisa dikatakan sudah merdeka 81 tahun. Ya. Merdeka maksudnya yang pertama terbebas dari penjajahan, yang kedua negara kita diakui oleh negara-negara lain sebagai suatu negara. Itulah minimal menjadi identitas negara dikatakan merdeka. Ya. Namun dalam terang gereja Katolik, kemerdekaan sebatas itu saja tidak cukup. Ya. Nah, kemerdekaan dalam terang gereja Katolik, bagaimana umat beriman mampu terbebas dari belenggu egoisme atau tindakan hanya mementingkan diri sendiri atau mementingkan kelompoknya. Nah, tindakan seperti ini
akan membuat diri kita sulit untuk mengasihi dan melayani sesama kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan kepada kita semua bahwa kita dipanggil untuk merdeka, tetapi kita tidak hidup dalam kemerdekaan yang membuat diri kita berdosa, melainkan bagaimana kemerdekaan itu kita mampu menjadi suatu kesempatan melayani sesama oleh karena kasih. Kemerdekaan kita sebagai warga negara dan umat beriman harus membuahkan aksi nyata yang membebaskan orang lain dari penderitaan dan ketidakadilan. Begitulah kurang lebih Ibu mengenai kemerdekaan dari sisi gereja Katolik. Jadi intinya frater bahwa kemerdekaan kita sebagai warga negara yang bisa kita rasakan sampai saat ini dan sebagai umat beriman itu harus bisa membuahkan aksi nyata. Ya. Bukan malah membelenggu kita hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita harus berani keluar. Ya, keluar. Ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan tema pada bulan kebangsaan ini, apa yang menjadi latar belakang dari tema yang disuguhkan oleh Keuskupan Agung Palembang, yaitu berakar dalam devosi, melahirkan kader gereja dan bangsa. Silakan frater boleh dijelaskan. Oke, terima kasih Ibu. Ya, tentu seperti yang Ibu katakan tadi, tema kita Keuskupan Agung Palembang dalam bulan kebangsaan berakar dalam devosi, melahirkan kader gereja dan bangsa. Latar belakang utamanya karena Keuskupan Agung Palembang di tahun 2026 ini memasuki tahun devosional. Ya. Nah, gereja menyadari bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita dihadapkan pada krisis moral, pragmatisme politik, korupsi, kekerasan, dan tindakan kesenjangan sosial. Gereja melihat adanya bahaya dikotomi agama ritual, di mana umat rajin beribadah, tetapi pasif terhadap persoalan masyarakat yang terjadi. Oleh karena itu, tema ini dirumuskan agar devosi tidak menjadi sekedar pemenuhan rohani atau pencarian rohani, tetapi devosi harus menjadi pangkalan udara yang kuat di keluarga. Untuk membentuk kader-kader pemimpin yang tangguh dan memiliki kompas moral saat terjun ke tengah dunia. Itu aja Ibu. Iya, ya baik frater. Nampaknya semakin seru perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Oke, siap. Pemirsa, tetap bersama kami, sejenak kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan iman kita di siang pada hari ini. Baik frater, tadi frater sudah menjelaskan latar belakang dimunculkannya tema yang kita bahas siang ini. Ya, selanjutnya frater, tema bulan kebangsaan ini dibagi menjadi 4 pertemuan atau 4 subtema yang nantinya bisa dibaca dan direnungkan bersama di dalam kelompok-kelompok kategorial ataupun komunitas basis gerejawi. Nah, di sini subtema yang pertama yaitu doa sebagai pondasi kepemimpinan atau spiritualitas sebagai kompas pemimpin. Bagaimana penjelasan dari subtema yang pertama ini, frater? Silakan. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan. Pada pertemuan pertama ini, umat beriman Katolik diajak untuk fokus dalam membangun kesadaran bahwa integritas di ruang publik selalu lahir dari keintiman relasi dengan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan keintiman relasi dengan Tuhan? Kita bisa belajar dari kisah Yesus ketika Yesus di Taman Getsemani. Ketika Yesus harus menghadapi persoalan, harus menghadapi penderitaan, harus memanggul salib, ia menyingkir sejenak, mengambil waktu hening dan berdoa kepada Allah
untuk diberikan kekuatan. Peristiwa ini tentunya mengajarkan kepada kita dan memberikan semangat kepada kita sebagai kader-kader gereja Katolik, juga kader-kader bangsa, bahwa kita sebelum melakukan pekerjaan atau memanggul salib atas tugas yang dipercayakan kepada kita, kita harus menarik diri terlebih dahulu, hening, dan berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita kerjakan pertama-tama bukan karena kekuatan diri kita sendiri, Ya. melainkan juga karena campur tangan Allah, dan agar apa yang kita kerjakan itu bukan hanya untuk kepentingan kita, melainkan terlebih kepentingan sesama. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Jadi Fokus intinya, utamanya. jadi intinya fokusnya sebelum kita menjadi kader-kader bangsa ataupun kader gereja, terlebih dahulu mari kita menjalin relasi Ya, betul. yang Intim intim atau lebih pribadi dengan Tuhan. Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, karya-karya kita, keberhasilan kita itu bukan hanya karena diri kita sendiri, tetapi ada campur tangan Tuhan di situ. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Frater. Untuk pertemuan kedua atau subtema yang kedua yaitu militansi Bunda Maria, teladan kesetiaan dan ketangguhan Bunda Maria. Bagaimana militansi Bunda Maria dalam hal ini? Silakan Frater, boleh dijelaskan. Terima kasih Ibu. Nah, seperti yang kita pahami sendiri, bahwa Bunda Maria merupakan sosok teladan utama bagi gereja Katolik. Kita juga bisa melihat kisahnya, dia mendampingi Yesus dari waktu kecil hingga sampai kematiannya di kayu salib. Namun militansi Bunda Maria dalam teladan kesetiaan, fokus utamanya adalah meneladani kepekaan sosial yang dimiliki Bunda Maria. Kisah ini dapat kita lihat dari peristiwa pernikahan di Kana, di mana Maria tanpa diberitahu, dia melihat bahwa pada saat itu kekurangan anggur. Dan dia meminta kepada Yesus agar Yesus memberikan mukjizatnya, mengubah air menjadi anggur. Nah, teladan ini mengajak kita sebagai umat Katolik agar kita memiliki militansi. Militansi di sini bukan radikalisme, melainkan keberanian kita dan kepekaan menggunakan metode LNB, lihat, nilai, dan bertindak untuk memberikan solusi atas krisis yang dialami sesama kita yang kita jumpai tentunya. Begitu Ibu. Iya. Kepekaan Bunda Maria, itulah yang perlu kita teladani. Betul. Iya. Baik, selanjutnya Frater untuk pertemuan ketiga atau subtema yang ketiga yaitu adorasi dan kepekaan sosial, Ekaristi dan bela rasa. Bagaimana penjelasan dari subtema ini? Silakan Frater. Oke Bu, terima kasih. Pada pertemuan ketiga, kita sebagai umat Katolik diajak untuk mengubah energi kontemplatif dari persembahan diri kita di hadapan sakramen Maha Kudus menjadi gerakan bela rasa yang nyata. Nah, ajaran sosial gereja Katolik menegaskan ketika kita mampu menemukan Kristus dalam tubuh dan darahnya dalam bentuk hosti, kita diajak juga untuk bisa melayani Yesus dalam rupa mereka yang miskin dan terlantar. Hal ini bisa kita lihat di Matius bab 25, bahwa ditegaskan bahwa Yesus hadir dan sungguh-sungguh hadir bagi mereka yang miskin dan terlantar. Begitu Ibu. Iya. Baik, dan selanjutnya untuk subtema yang keempat, yang terakhir ini Frater. Dengan subtema pengutusan devosi yang berbuah misi atau dari altar menuju pasar. Dari altar menuju pasar. Bagaimana penjelasan dengan tema ini? Silakan. Oke Bu. Fokus utamanya ialah umat beriman diutus untuk ke pasar. Pasar ini bukan seperti pasar tradisional atau pasar modern, bukan belanja. Atau di mana? Bukan dari gereja mau belanja, bukan. Tetapi kata pasar ini dalam tanda petik ingin mengungkapkan bahwa pasar adalah tempat berkumpulnya orang-orang
baik dari kalangan atas maupun menengah maupun bawah, dari berbagai profesi seperti dia tukang buru, pembeli dan penjual, pemilik dan sebagainya. Nah, pasar menjadi tempat berkumpulnya setiap orang dari beraneka ragam. Nah, atau bisa kita katakan pasar adalah dunia nyata. Keluarga dan komunitas menjadi tempat melatih umat agar berani keluar mewarnai kebijakan publik, profesi, dan kemasyarakatan, serta bersinergi mengumpulkan data talenta umat keuskupan. Nah, hal ini ingin menekankan bahwa kita tidak hanya berhenti pada saat misa saja, pada saat kehidupan rohani saja, tetapi bagaimana kita mampu mengeluarkan potensi-potensi kita pribadi untuk kita sumbangkan kepada masyarakat luas sebagai aksi nyata dari kita masing-masing. Begitu, Ibu. Iya, jadi intinya kita tidak hanya berhenti pada doa atau relasi dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, kepekaan kita, kepedulian kita terhadap sesama. Betul. Gitu, ya. Baik, Frater. Setelah umat dalam kelompok-kelompok kategorial atau komunitas basis gerejawi mengikuti pertemuan pada bulan kebangsaan dengan membahas tema yang telah disuguhkan, di sini apa sebenarnya yang menjadi harapan atau tujuan yang ingin dicapai? Jadi tentunya tema yang sudah disuguhkan oleh keuskupan ini pasti mempunyai suatu harapan atau tujuan tertentu untuk umat. Apa itu, Frater? Silakan, boleh dijelaskan. Terima kasih, Ibu. Tentu dalam pertemuan ada harapan dan langkah konkret menuju harapan yang ingin kita tuju. Begitu pula gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Palembang. Nah, tentu harapan utamanya bagaimana kita menghadirkan Kristus. Yang pertama, kembali mesbah doa di keluarga. Hal ini menekankan bahwa keluarga kembali menjadi sekolah doa dan pembentuk karakter iman utama. Yang kedua, aksi bela rasa nyata. Tumbuhnya kepekaan untuk menolong warga yang kesusahan di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, terbentuknya database talenta. Ini adanya pemetaan potensi umat untuk saling mendukung karya dan profesi. Yang keempat, meningkatkannya keterlibatan publik. Timbulnya keberanian umat untuk terlibat baik itu dalam kegiatan RT, RW, ormas, dan politik dengan membawa identitas kita sebagai umat Katolik. Iya, baik Frater, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan iman kita di siang hari ini. Baik Frater, tadi Frater sudah menyampaikan harapan dan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang disuguhkan oleh keuskupan. Nah, selanjutnya langkah konkret apa yang bisa dilaksanakan oleh umat berkaitan dengan materi ini? Silakan Frater. Oke, terima kasih. Tadi seperti yang saya katakan, setelah tujuan tentu ada langkah-langkah konkret agar apa yang dituju itu dapat sampai, Ibu. Iya, betul. Ya. Pertama, mungkin langkah konkretnya menerapkan zero meeting night atau satu malam khusus bebas dari kegiatan untuk berdoa bersama di dalam keluarga. Atau secara sederhananya, keluarga itu menyediakan waktu doa khusus, bersama, ya, secara khusus. Dari kebiasaan doa rutinitas ya Ibu. Ini artinya lebih lagi. Yang kedua, melakukan puasa atau menyisihkan uang yang kita miliki, ya biasanya kita gunakan untuk jajan atau belanja dan sebagainya, untuk didonasikan kepada gerakan kemanusiaan. Nah, kalau di Keuskupan kita itu, di Keuskupan Agung Palembang ada gerakan
ASAK namanya. Ayok sekolah, ayok kuliah. Iya. Nah, itu diberikan kepada mereka yang tidak mampu dan tetapi mau sekolah. Iya, untuk Oke. menempuh pendidikan. Ya, begitu, untuk Frater, menempuh ya. pendidikan. Untuk membantu Betul mereka, sekali. ya. Yang ketiga yaitu membuat dan mengisi formulir pendataan talenta yang diserahkan ke paroki agar bisa keuskupan itu meletakkan dan menempatkan talenta-talenta kita agar talenta yang kita miliki itu berguna, Iya. dapat digunakan untuk kehidupan dalam gereja tentunya. Iya. Yang keempat, kita adanya kegiatan berdoa bersama secara bergiliran, baik di dalam keluarga maupun lingkungan, dengan wujud khusus yaitu untuk kaum muda dan masyarakat kita. Mungkin itu saja langkah-langkah konkret menuju tujuan-tujuan yang saya katakan tadi, Ibu. Iya. Terima kasih. Baik, tadi Frater sudah menyampaikan 4 langkah konkret ya. Contoh-contohnya tadi sudah jelas yang bisa dilaksanakan oleh umat. Nah, Oke. selanjutnya berkaitan dengan materi kita siang hari ini. Pesan iman apa yang bisa Frater sampaikan untuk seluruh pemirsa? Silakan, Frater. Oke, untuk seluruh pemirsa sekalian atau saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemerdekaan sejati dan iman yang hidup tidak pernah berhenti hanya di altar saja. Iman kita baru diuji kebenarannya ketika kita berani melangkah keluar pintu gereja dan masuk ke pasar, ke tengah masyarakat kita yang sedang terluka oleh ketidakadilan, korupsi, dan sikap mementingkan diri sendiri. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai pangkalan udara rohani, tetap tepat di mana kita berdoa, dan agar tangan kita menjadi kuat untuk merangkul sesama yang membutuhkan. Ingat, ada satu prinsip yang perlu kita pegang, tanpa Anda, maka gereja akan kekurangan satu orang. Iman dan pribadi yang rapuh menjadi sisi lemah gereja. Namun satu orang beriman yang bernyala, kendati dengan terang yang kecil, sangatlah berarti di antara kegelapan dunia. Jadi jadilah terang itu. Jadilah kader gereja dan bangsa yang tangguh. Tuhan memberkati niat baik kita semua. Begitu, Ibu. Iya, baik, Frater. Jadi intinya mari kita mulai melangkah keluar Ya, ke tengah betul. masyarakat yang sedang terluka. Ya. Sekecil apapun terang yang kita bawa, sangatlah berarti bagi mereka. Yang Begitu ya, membutuhkan. Frater, ya? Ya. Iya. Terlebih mereka yang membutuhkan. Betul, Iya. betul. Baik, Frater, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih atas kebersamaannya telah berkenan hadir bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Oke. Pemirsa, saat ini Indonesia sedang merayakan perayaan 81 tahun kemerdekaannya. Gereja Katolik sebagai bagian dari bangsa ini tidak boleh tinggal diam. Kita semua termasuk umat awam dipanggil untuk mengambil bagian dan berperan aktif dalam hidup menggereja, berbangsa dan bernegara. Menjadi kader gereja dan kader bangsa yang tangguh. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak hanya bertanya, apa yang bisa saya dapat dari bangsa ini, tetapi juga apa yang bisa saya berikan bagi bangsa dan sesama. Pemirsa, demikian Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Saya Enilia Suci Astuti beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat siang, Tuhan memberkati.